Terima kasih Pak Kades Sumber Jumblang Buku, Pak Slamet Edi Suyitno yang menyampaikan prolog menyangkut hal-hal tentang bansos yang ditangani di desa, baik yang bersumber pada alokasi dana dari pemerintah pusat maupun dana-dana sampai dengan di pemerintah kabupaten serta dana dari dana desa. Mungkin Pak Pur ada beberapa catatan yang bisa disampaikan, monggo silakan Pak Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak dari narasumber, tidak lupa Romo Dr. Sabila Rozak. Yang pertama, memperkenalkan diri, nama saya Purwo Aji, kebetulan sebagai tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Bojong. Posisi sebagai relawan, jadi bukan ikatan dinas atau yang lain Pak Sony. Relawan sosial yang memang meskipun relawan kami ada kontrak dengan Kementerian Sosial maupun dari Dinas Sosial Provinsi, dan di SK-nya jelas kami sebagai relawan, bukan tenaga honorer, pasorsering ataupun yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi Suyitno, kebetulan kepala desa saya, Sumber Jumblang Buku. Di awal sebenarnya sampai dengan tadi malam kami sudah minta secara pribadi ke Pak Sony selaku penyelenggara, mohon saya jangan dijadikan narasumber karena kapasitas saya bukanlah apa-apa Mas Sony. Jadi dalam hal ini kami hanya pelaku di lapangan. Namun karena sampai tadi pun diminta karena sudah hadir, karena tadi disampaikan oleh Pak Yai juga suatu kewajiban, sehingga sedikit akan kami sampaikan terutama terkait dengan jaring pengaman sosial dampak COVID-19 sepanjang sepengetahuan saya yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan sampai dengan hari ini. Jadi Bapak Ibu, kami sebagai TKSK relawan sosial ini ada 19, masing-masing kecamatan ada 1 orang. Bila dibutuhkan kami siap memberikan kontaknya apabila dibutuhkan untuk komunikasi maupun konfirmasi hal-hal terkait dengan permasalahan sosial yang ada di lapangan, kecuali terkait dengan PKH. Karena terkait dengan PKH ini pendampingnya ada tersendiri, tidak ikut di kami tetapi ada di pendamping PKH tersendiri. Yang pertama, bahwa bantuan terkait dengan jaring pengaman sosial ini ada perluasan sembako dan juga sembako reguler. Sembako reguler ini di tahun 2018 bulan Oktober dimulai sampai dengan Desember 2019 ini nominalnya 110.000 dalam bentuk sembako yang disalurkan melalui e-warung. Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 dinaikkan menjadi 150.000 per KPM atau keluarga penerima manfaat. Kemudian di bulan April sampai dengan sekarang terkait dengan dampak COVID, sembako bagi yang perluasan maupun yang reguler ini nominalnya sejumlah 200.000. 200.000 dalam bentuk sembako yang masing-masing diambil melalui e-warung yang itu merupakan agen dari Bank Nasional Indonesia atau BNI. Jadi e-warung ini merupakan agen dari BNI, sehingga ketika transaksi ini mereka transfer ke BNI melalui edisi yang itu nanti kartu ATM yang dari KPM itu digesek di edisi, kemudian nanti ditukar dengan sembako sejumlah 200.000. Ini nominalnya. Kemudian program yang selanjutnya ini yang perluasan sembako untuk Kabupaten Pekalongan mendapatkan alokasi 36.684 KK. Dari jumlah itu ada bagian yang tidak aktif. Nah, ini yang merupakan permasalahan di lapangan. Ada KK atau penerima manfaat yang dia memegang ATM sembako tetapi sampai dengan saat ini belum bisa mencairkan bantuannya. Karena memang ATM-nya itu belum mendapatkan transfer dari Kementerian. Nah, jumlah ATM yang saldonya 0 atau belum bisa mencarikan bantuannya
Ini sesuai data yang ada di kami, ada 395 penerima manfaat. Ini satu kabupaten. Paling banyak di Kecamatan Bojong ada 125 KK. Artinya 2 bulan, artinya selama 2 bulan 395 KK ini belum tercover bantuan apapun. Karena memang belum ada transfer yang masuk ke ATM, sehingga saya kira yang 395 ini juga tidak dialokasikan di BLT DD ataupun yang lainnya, karena memang secara nama sudah masuk ke dalam perluasan sembako COVID-19. Jadi dari jumlah yang ada 36.684 ini tersalurkan 36.289. Ini nominalnya sama 200.000 disalurkan melalui e-warung. Jadi satu e-warung ini 2 bulan ini mencarikan selama 2 kali. Satu untuk perluasan, yang satu untuk sembako yang reguler, yang tadi disampaikan oleh Pak Adi Suyitno, pengganti dari program Rastra. Yang selanjutnya ada namanya program sosial tunai atau bantuan langsung tunai. Ini program dari Kementerian Sosial sama. Ini dibagi menjadi 2, satu melalui PT POS yang sampai dengan hari ini masih ada penyaluran di tahap yang kedua di beberapa kecamatan. Kecamatan yang lain mungkin dimulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu yang akan datang. Yang kedua melalui Himbara atau Himpunan Bank Negara. Ini dari BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Yang melalui Bank Himbara pun masih ada beberapa kendala yang di datanya ada masuk, tetapi memang belum mendapat transfer dari Kementerian Sosial. Sampai dengan pagi tadi, Dinas Sosial masih mencoba untuk komunikasi dengan Kementerian Sosial agar nama-nama yang sudah ada namanya sesuai dengan nomor rekening yang mereka punya ini segera di top up atau segera ditransfer sehingga bantuannya bisa masyarakat nikmati. Jadi yang untuk BST ini disalurkan melalui PT POS 600.000, ini masuk yang di tahap yang kedua. Direncanakan 3 tahap, jadi bulan depan tahap yang terakhir masih sama dilakukan oleh PT POS. Kemudian yang ketiga ini ada sembako provinsi, yang untuk kabupaten kebetulan baru disalurkan untuk 4 kecamatan. Kecamatan Terto, Buaran, Wiradesa, dan Kecamatan Kajen. Yang lainnya belum. 4 kecamatan ini ada penyedia barangnya yang disediakan oleh SRC dan ada penyedia barangnya dari BUMDes. Ini penunjukan. Sisanya dari 8.846 ini dari provinsi membuka peluang untuk melakukan penambahan, dan ini sepenuhnya disampaikan ke pemerintah desa untuk melakukan penambahan kuota sembako provinsi dengan ketentuan warga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dan mereka tidak masuk ke dalam basis data kesejahteraan terpadu. Jadi sampai dengan hari ini baru finalisasi pagi tadi, sehingga kami belum bisa menyampaikan rekap bantuan provinsi sembako untuk Kabupaten Pekalongan di tahap yang kedua nanti ada berapa KPM. Mudah-mudahan secepatnya akan kami sampaikan, mungkin nanti lewat Pak Sony, rekap penerima sembako provinsi yang nominalnya ini juga sama Rp200.000.